Jadi ya dari sana lah kayak iya gue udah ketemu Tuhan, disadarkan, terus ketemu juga nih kayak yang gue suka nih gitu kan. Nah itu dia lah dari situ. Wow. Dan aku cuman dia sampai akhirnya menikah. Karena aku ngerasa kita bisa apa sih sebagai seorang laki-laki gitu perannya dalam parenting, dalam anak gitu kan. Jadi momennya titik baliknya adalah ketika aku nonton variety show Korea namanya Return of Superman. Jadi buat yang nggak tahu, Return of Superman tuh ayah itu ditinggal sama anak selama 48 jam. Satu bapak aja aku pengaruhi gitu kan. Ya aku bantu untuk gerakan hatinya untuk bisa ambil peran dalam parenting. Satu bapak aja, aku ngerasa udah cukup. Aku bilang pakai keluargaku untuk memuliakanmu. Dan si polos ini nggak tahu kalau kita minta itu jalan nggak akan mulus bro. Kamu kira kalau kamu minta kesabaran sama Tuhan kamu akan dikasih kesabaran? Kalau nggak salah kayak gitu ya. Nggak, dia pasti akan memberikan segala hal yang akan menguji kesabaranmu gitu. Saya ngerasa aku mikir iya ya kan gue minta ya. Oh gini tuh. Aku selalu mikir aku bikin konten untuk orang banyak. Cuman kayaknya Tuhan pengen aku fokus orang-orang di sekitar lu dulu aja. Orang-orang di sekitar lu yang ngelihat kisah hidup lu udah tahu itu tuh fokus sama itu gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bareng dengan Bro Budi Komala. Teman-teman kalau yang sering di Instagram mungkin nggak asing lah dengan konten kreator yang satu ini. Masih banyak lah belum tahu lah. Ya kita bakal ngobrol. Kita lagi di Jakarta ini ya. Ini masuk Jakarta. Tangerang. Kita di Tangerang. Kita ngobrol-ngobrol sama Bro Budi. Ya puji Tuhan Bro Budi bisa diajak ngobrol. Waktunya disediakan Tuhan lah. Puji Tuhan. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut kita perkenalan dulu mungkin Bro. Ya. Hai, nama saya Budi Komala, seorang fotografer dan juga konten kreator. Dan saya udah menikah, punya satu istri dan satu anak laki-laki. Dan apa lagi ya? Kadang saya foto, kadang saya ngonten tentang parenting, dan belakangan ini mulai ngonten juga tentang Katolik. Oke. Jadi sebelum itu kita ngobrol soal basic latar belakangnya Bro Budi dulu. Ya. Itu memang dari lahir Katolik atau enggak kalau kamu? Kalau aku lahir itu sebenarnya mau dibilang agama tertentu pun kayaknya enggak deh. Karena bukan dari keluarga yang religius, cuman karena keluarga mungkin siapanya ikut gereja, habis itu akhirnya kita ikut gereja juga. Jadi kayak nggak pernah ada agama tertentu apa gitu yang kita anut gitu. Jadi memang Katoliknya itu baru di umur 19 tahun. 19 tahun. Yes. Dan itu memutuskan ketika jadi pas kuliah. Jadi ya? ceritanya itu aku itu kuliah dan aku harus ikut retret Katolik. Nah, aku waktu itu tergabungnya di perkumpulan mahasiswa yang Kristen. Tapi aku nggak ikut retret mereka karena emang nggak mau ikut gitu kan. Tapi karena satu dan lain hal temen aku yang udah daftar tidak bisa ikut retretnya, jadi aku harus gantiin daripada hangus. Jadi aku yang ikut gitu. Jadi itulah awal mulanya aku pikir kan ya sama-sama Yesus juga kan ya gitu. Jadi aku ikut dan di sana sih akhirnya aku berproses dan itu yang pernah aku share di konten aku 2 minggu lalu di sekitar bulan awal April kalau itu mungkin di akhir Maret tentang kenapa aku meninggalkan gereja gitu. Jadi di retret itulah aku menemukan akhirnya oh iya ya ternyata selama ini salah gue di sini gitu. Yang di kontennya ada yang waktu itu karena bersandar pada orang ya, lihat orang intinya kecewa sama manusianya. Dan manusianya bukan manusia yang tidak memiliki jabatan, tapi dia pemimpin di sana. Jadi kayak kalau pemimpinnya kayak gini ngapain aku gereja kan gitu kan. Sama pemimpinnya. Yes. Terus mulai berproses di masuk Katolik sejak 19 tahun itu ya Bu? Sejak umur kuliah itu tadi. Kuliah lah. Ya umur 18. Habis itu di retret aku dibilanginnya karena aku curhat kan. Aku berhenti ke gereja karena manusianya gitu, karena orang-orang ini terus dibalas lah sama si kakak pembimbingnya. Ya berarti kamu ke gereja belum nyari Tuhan. Dan
ya kakak bimbingnya bukan yang rohani-rohani banget. Iya. Cuman ketika itu kita dengar dari seseorang yang mungkin selama ini otak kita menunggu gitu kali ya untuk mendengarkan itu ya. Kayak ketampar gitu. Bentar ya, berarti selama ini emang belum nyari Tuhan. Dan kebetulan juga retretnya tuh karismatik. Dan aku emang familiar kan dengan Iya. karismatik kan. Pas aja gitu. Kayak semuanya pas. Akhirnya aku pulang dari situ. Di Natal mulai daftar itu untuk baptisan Natal tahun Katekumen 2009. itu ya? Katekumen. Wow. Iya. Dan juga aku ketemu istriku di katedral itu. Oh, ketemunya Jadi di situ. ketemu Tuhan, ketemu jodoh. Bonus tuh Jadi berarti. bonus. Ceritanya gimana tuh kok bisa ketemu istri? Ya ini mungkin terdengar sangat TV drama kali ya. Cuman K-drama. kayak drama gitu ya. Cuman aku tuh kayak love at first sight gitu lah. Jadi setelah yang memang dibukakan itu di malam pertama retret itu yang dibilang kamu berarti belum nyari Tuhan gitu. Iya. Nah di saat itu juga besokannya ketemu ini kok siapa nih cewek gitu kan, namanya siapa gitu segala macam, ya nggak berani kenalan lah. Cuman mungkin karena sudah jalannya Tuhan ya, jadi kita ketemu lagi di KMK itu, di keluarga mahasiswa Katolik. Dan aku karena teman-teman gara-gara retret aku jadi kenal banyak temennya kebanyakan kelahiran 87, which is aku kan 90. Berarti kan angkatan 2005 itu kan. Iya. Jadi mainnya sama Angkatanku itu, Bro. Jadi mainnya sama angkatan 2005 yang sudah pengurus. Aku tuh bantuin di perlengkapan. Karena emang belum Katolik kan belum Ya, bisa masih gimana ya pupuk kan. bawang kali ya. Iya, masih kayak ini anak bener nggak ya mau Katolik gitu. Jadi masih dikasih kasih pekerjaan yang remeh-temeh dulu lah, bantuin ngurusin kursi lah apa, dan ya ngumpulin puji syukur lah atau apa gitu. Jadi temenku juga tahu kan aku mau kenalan sama istriku ini kan. Iya, pinjam puji syukur gitu. Jadi ya dari sana lah kayak ya udah ketemu Tuhan, apa disadarkan, terus ketemu juga nih kayaknya cewek yang gue suka nih gitu kan. Nah itu dia lah dari situ. Wow. Dan aku cuman dia sampai akhirnya menikah. Wow. Jadi ketemu dari umur 19, akhirnya merit umur 27. Wah, lama juga pacarannya, Bro ya? Lama. Mungkin sengaja Tuhan bikin kita berproses itu lama. Aku juga 1 sampai nikah, Bro. Sama kita, Bro. Oh iya, sama. Ya. Dan itu rasanya kalau dipikir-pikir itu indah sih, Bro. Iya. Itu karena ya walaupun kalau ditanya secara dunia dipikir kamu nggak ada pengalaman lu. Iya. Tapi aku itu kok bersyukur kok ternyata dan itu sampai nikah kayak grace dari Tuhan sih kalau aku mau. Berprosesnya wow banget sih itu. Dari kita yang belasan tahun sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Kayaknya aku tahu sih kenapa dikasih waktu selama itu. Biar pas menikah prosesnya udah nggak di situ lagi gitu loh. Udah lebih mature gitu kan. Dan ya jalannya Tuhan emang kayak gitu kan. Terus kamu juga sempat nge-share waktu itu janji pernikahanmu ketika itu ya, Bro. Di konten itu kan. Iya. Aku janji pernikahan aku karena nge-share konten parenting pasti kan berkaitan dengan pernikahan dan momennya tuh lagi anniversary. Jadi aku ngebahas lah janjinya. Jadi salah satu yang aku bahas itu, tiap tahun aku bahasnya berbeda. Cuman aku selalu bahasnya adalah ini loh pasangan yang udah kita pilih dan kita udah janji sama Tuhan untuk bareng-bareng sama dia untuk menjaga dia. Itu tahun yang keberapa? Nah tahun yang kemarin 2025 ini aku tuh ngebahasnya soal kita janji sama Tuhan mau bawa anak kita. Karena kan pas kita menikah secara Katolik dapat sakramen. Kita kan kayak berjanji kalau kita akan bawa anak kita kan ke Katolik gitu kan. Jadi ya ini istilahnya perwujudan janji aku lah gitu ke Tuhan untuk bawa anak Katolik, dan anakku juga udah dibaptis lahir dan bawa dia ke Katolik dari umur 0 tahun kali ya. 0 tahun ya kayaknya, dari beberapa hari dia udah bisa dibawa keluar, sebulan kayaknya deh. Dibawa sampai akhirnya sekarang masih tetap. Ya itu kayak pemenuhan janjimu terhadap Tuhan, dan sampai nanti pun tetap diajak dan dikenalkan Yesus lewat Katolik ini kan. Yes, hopefully masih kuat.
Karena nggak mudah kan bawa anak Iya, ke gereja nggak kan. mudah karena memang tantangannya sendiri-sendiri, Bu. Mungkin dari nol dia nggak ada kemampuan apa-apa, dari setahun udah mulai nangis, Iya. 2 tahun. Kalau step by step-nya kan selalu ada kesulitan dan beda-beda selalu. Tapi kan kamu setia untuk menjalani itu. Ya kita semua juga kalau yang punya anak mungkin relate deh, Bro. Dari Iya. konten-kontenmu juga ngajakin anak ke gereja. Aduh, itu Namanya aja yang simpel. gampang sih, ngomongnya gampang. Bawa keluar lah, lagi ini ganti-gantian kan. Iya, Makanya bener. lebih ngomong sama ibunya. Hmm, Kadang sebelum gereja kita udah enak ngantuk kayak pas mau homili tidur. iya. Terus nanti apalah gitu, terus nanti pas mau udah umur berapa, mesti bawa gambar, bawa mainan. Cuman kan aku sempat kepotong dari 2020 sampai 2022 kita nggak bisa gereja ya. Ya, pandemi itu kan misa online ya. Misa online. Nah lucunya misa online pun aku pun jadi pas misa online kita tidak bisa menerima hosti. Iya. Ya. Tapi tetap di gereja itu kan melakukannya kan. Iya. Dan setiap ingat nggak lagu yang diputar di Iya. setiap itu? Komuni batin itu kan? Iya. Wah, Wah, komuni batin itu. aku tuh ada rindu Iya. apa gitu. Aku lupa deh. Cuma Ayahku inget tuh, anakku tuh suka banget sama lagu itu. Oh, suka sama lagu Suka. komuni batin itu. Padahal itu anakku baru umur 3 tahun apa 2 tahun gitu. Aku pun sering denger karena di Spotify itu ada juga kan. Iya. Jadi aku sering denger waktu nggak misa pun aku denger. Itu benar-benar kayak jadi rindu. Jadi kita kita nggak bisa nerima komunitas, tapi kita tuh pengen banget, cuma nggak bisa gitu loh. Rinduan banget. Iya, rindu banget. Jadi misa online ada dampaknya juga sih Kak. Ya ada dampaknya, memang ya ada kerinduan itu. Cuman aku dulu juga ya agak menyesal karena dulu menyia-nyiakan misa online itu. Mungkin awal-awal dulu rasanya rindu banget, tapi setelah jadi rutinitas kalau aku pribadi jadi kayak sambil makan tadi. Ya sama sih. Itu jadi kayak nggak kusyuk. Tapi ternyata memang lagu itu yang membantu kita sebenarnya. Membantu banget. Membantu banget karena lagu komuni batin tuh rasanya ya. Pertama kali waktu awal itu aku jujur waktu misa online pertama tuh kok sedih banget. Sedih memang. Kayak dipisahkan. Bener, aku ketika ngerasain pertama sama juga. mungkin berapa minggu setelah itu kan mungkin karena terlalu nyaman jadi asal. Iya, sambil nemenin anak main, sambil lipat baju. Nggak bener itu. Tapi waktu awal memang rasanya kayak dipisahkan kan dulu. Nggak bisa misa, terus nggak bisa terima komuni. Dulu pas udah mulai bisa pun kita mesti daftar. Ya. Pakai Google Form itu loh. Ya, masih susah harus. Susah, iya harus pakai masker segala macam kan. Ya, ada fasenya lah. Sebenarnya kalau kamu mulai ngonten tentang parenting tuh kapan sih, Bro? Aku mulai konten parenting tuh per 1 Januari 2020. Sebelum COVID itu ya? Sebelum COVID, jadi 13. Triggernya apa sih sebenarnya? Aku punya anak umur tahun 2018 anakku lahir. Dan di tahun itu sosial media itu di Instagram terutama yang aku aktif, nggak ada soal parenting itu, nggak ada. Bahkan beberapa platform parenting, Instagram akun parenting pun kayak belum ada deh. Mungkin yang ada tuh malah zamanmu tuh 2020 mungkin momfluencer ya yang banyak kayak. Iya. Yang benar, cowok dominan. jarang. sampai sekarang pun masih dominan ibu sih. Ya karena memang kalau bapak-bapak jarang ya yang konten. Jarang, bapak-bapak jarang. Belakangan 3-4 tahun terakhir mulai muncul. Tapi pas anakku lahir, newborn sampai dia umur 2 tahun pun nggak pernah ada konten parenting. Jadi kayak ini kok aku ngerasa sendirian ya? Kok karena kamu mencari itu tadinya. Iya, kayak ini tuh bapak tuh gimana sih harus ngapain sih bapak-bapak kan? Dan aku pun dulu sebelum aku jadi istilahnya bukan apa ya, revelation gitu ya. Iya. Jadi dulu kan seperti yang kita tahu bapak-bapak kan kerja, ibu di rumah ya. Itu yang aku tahu dan bahkan itu yang aku pikir aku nggak mau punya anak dulu. Pengen child free sempat pikir. Nggak kepikiran sampai child free, cuman aku ngerasa kayak ntar dulu gitu. Ntar dulu lah, ngapain lah punya anak gitu kan segala macem. Karena aku ngerasa kita bisa apa sih sebagai seorang laki-laki gitu perannya dalam parenting, dalam anak gitu kan. Jadi momennya titik baliknya adalah ketika aku nonton variety show Korea namanya Return of Superman. Oh ya, tahu. Nonton kan? Yang bayi-bayi. Iya, jadi tahun 2016 atau 15 mereka tuh mulai episode pertamanya. Jadi buat yang nggak tahu, Return of Superman tuh
ayah itu ditinggal sama anak selama 48 jam, sama 2 hari. Jadi 2 hari. ibunya akan tidak di tempat yang sama, Nggak in charge sama nggak sekali. in charge, jadi pure 2 bapak-bapaknya. hari full. 2 hari full. Nah itu pun yang ikut pesohor-pesohor sana lah. Ada atlet MMA, ada rapper, ada bintang K-drama lah segala macam. Nah dari situ aku baru kayak terpanggil kayak, oh ternyata ini ya bapak-bapak bisa segini ya loh sama anak, bisa deket, bisa ngomongnya pelan. Bahkan atlet MMA itu dia jago masak. Dia pakai celemeknya warna pink gitu lucu, terus dia masaknya anaknya. Sampai sekarang anaknya udah gede pun aku kayak, wah gila anaknya udah gede banget. Aku gara-gara dia, jadi aku ngerasa kayak Korea yang negaranya patriarki banget, ada loh sosok ayah seperti ini gitu. Jadi dari sana aku berpikir, kalau aku bisa tergerak lewat tontonan gitu, lewat aku lihat gitu kan, bukan nggak mungkin ada orang-orang seperti aku lagi yang mungkin dulu kepikiran nggak mau punya anak segala macam, bisa tergerak ketika melihat konten parenting yang aku bikin. Wow. Jadi aku ngerasa itu satu bapak aja aku apa ya, pengaruhi gitu kan. Tergerak. Aku bantu untuk gerakan hatinya untuk bisa ambil peran dalam parenting. Satu bapak aja aku ngerasa udah cukup. Karena satu bapak itu kita bukan cuma ngebantu satu orang, kita ngebantu istrinya, kita ngebantu anaknya, kita ngebantu calon cucunya nanti, menantunya. Jadi kayak efeknya tuh domino gitu, banyak gitu. Jadi bermula dari itu, aku mau at least satu orang aja, satu bapak aja kepengaruh. Jadi awalnya mulainya itu. Wow. Terus awal mula kamu mulai ngonten tuh apa ketika itu bro yang kamu kontenin? Kan masih blank tapi walaupun ada referensi tapi kan untuk memetakan itu, jadi bakal aku mau bikin misal atau video dulu atau gambar dulu atau apa gitu. Aku dulu foto dulu karena aku nggak bisa ngomong depan kamera kan. Dulu kan aku kayak masih kayak ya nggak sepede yang belum fasih dulu ya. Belum fasih lah gitu. Aku mulai dari aku mulai konten tuh ya aku harap aku tahu dulu pas jadi ayah anak umur segini, aku harap aku tahu ini gitu. Nah aku share potty training lah, foto aku lagi temenin anak di depan toilet sambil ngobrol, sambil nyanyi. Abis itu lagi anakku mulai makan dan anakku makannya susah banget. GTM gitu. GTM, terus apa lagi ya? Hal-hal yang bapak-bapak. Jadi konten aku tuh seiring anakku umur berapa ya kontenku tentang itu. Jadi anakku per fase gitu. Iya, umur 2 tahun apa sih kontennya? Oh, mulai ngomong. Kita harus menjaga omongan kita karena anak kita mulai belajar ngomong. Apalagi pandemi, aku 24 jam ketemu anak kan. Jadi kan mau bikin salah pun anak ada di situ terus gitu kan. Ya udah dari mulai situ sampai sekarang juga yang berkaitan dengan umur seumur anakku gitu. Dan ternyata tuh kalau konten juga tuh jadi bentuk memorimu sendiri pribadi dengan anakmu dan istrimu juga ya bro. Betul banget, jadi nyambi lah. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Jadi sambil dokumentasiin, sambil ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi aku pun ingat karena kalau kita nggak ada itu kan kadang kita nggak inget kan. Nggak ke-trigger ke situ. Iya, umur anakku setahun ngapain sih? Kalau sekarang ada semuanya datanya. Dokumentasi dan tulisannya ada. Iya, mungkin biar bisa anakku lihat lagi nanti. Nanti kamu udah punya anak nih, lihat aja nih Instagram. Kalau masih ada kali Instagram ya. Jadi panduan gitu ya, panduan dari papa. At least kamu tahu lah dulu anak kalau nggak bisa makan gini gitu. Wah, tantangannya awal ketika mulai konten tuh kan, ya aku tahu kalau kontenmu kan memang tujuannya memang buat menginspirasi buat satu bapak yang lihat aja tergerak udah oke. Terus kamu mulai, oh ternyata kontenku banyak yang suka tuh mulai kapan bro? Aku tuh jadi mulai Januari bikin konten yang suka tuh teman-teman ya yang follow aku kan aku dulu ya teman-teman kuliah, teman-teman SMA. Yang kenal dulu lah ya. Yang kenal dulu lah teman siapanya lah gitu, yang kita kenal saudara. Jadi mulai dari situ kayaknya mulai nge-boomnya pas aku bahas tentang asal usul aku deh. Jadi aku generasi kedua apa ya? Kakekku itu dari Cina. Aku generasi orang Cina yang generasi kedua kan ngomongan. Karena papaku kan generasi pertama. Aku generasi kedua yang lahir di sini. Ketika aku ngebahas itu pas tuh momennya sama kejadian Mei 98. Jadi aku emang dari Januari itu kontennya tuh sering banget. Karena mungkin karena pas pandemi
orang jadi Banyak waktunya lebih yang sering di lihat layar kan. screen time-nya tinggi. Screen-nya tinggi. Jadi orang-orang lebih merhatiin layar, lebih merhatiin media sosial. Jadi aku pas banget ngebahas itu. Terus aku suka mention si Ko Ernest Prakasa. Iya. Aku mention karena kan dia memang dulu terkenalnya kan komika yang Iya. ngebahas tentang itu kan. Dan topiknya dia Cina itu. Iya, Cina Cina itu kan. Jadi pas aku bahas itu, aku nge-tag dia. Dan awal-awal followersku naik itu karena di repost dia. di repost. Dan aku di follow Ko Ernest dan juga Mbak Mira juga. Jadi kayak dari sana sih. Jadi awal-awal followers aku tuh pas lagi mau naik, kalau biasanya konten kreator tuh 10K kan, kayak 10K, iya. mulai lebih kelihatan kayak oh serius nih gitu kan. Itu 60%-nya dari followers Ko Ernest sih. Karena dia bawa isu itu, terus kamu pas nulis tentang itu, kamu tag, dia repost. Relate kan, karena dia relate pasti. Dia relate. Aku ngebahasnya tuh 98 aku kemana waktu itu, dan juga waktu itu gimana caranya kakekku bisa ketemu nenekku. Terus kenapa orang tua aku menamai namaku Budi. Kenapa. Jadi kayak tentang keluhuran itulah. Jadi orang-orang mungkin menarik topiknya kan. Jadi dari situ mulai naik. Tapi mainly sih emang dari dulu aku foto dan bergeraknya akhirnya ke carousel. Oh iya, carousel post. Oke. Ya ini sekarang ngomongin foto gantian, Bu. Sebenarnya kamu mulai foto tuh mulai kapan juga sih? Aku mulai foto 2019. Awalnya dari itu tuh pekerjaan sampingan lah. Karena aku selalu hobi foto. Awalnya apa, Bro, pekerjaanmu, Bro? Aku tuh punya brand namanya Rokaboid. Sekarang sih udah nggak ada. Jadi aku sama istriku, kita tuh udah berapa tahun tuh berarti? Dari 2014, aku sama istriku ikut bazar sampai akhirnya kita masuk online, taruh di Zalora, di Shopee, di Tokopedia. Jadi tasnya tas ransel, tas sling bag, tas waist bag gitu, tas fanny pack gitu. Iya. Jadi dari sana kita mulai, tapi turun sih, sebelum pandemi pun udah turun. Jadi itu 2014, sebelumnya 2014, habis itu turunnya tuh di 2019 turun. 2019 turun. Terus setelah aku menikah, dia agak turun. Ya karena bisnis lah, kayak terlalu kompleks sih untuk ditanya yang mana sih salahnya gitu. Cuman ya itu pengalaman sih, dan fotografi itu cuma sampingan. Aku tuh selalu suka foto, tapi aku nggak pernah consider itu untuk menjadikan sebagai pekerjaan. Aku belajar foto di kelas pagi karena aku nggak tahu mau cari di mana kan. Terus kebetulan iparku kirim, ini kelas pagi ada nih, kelasnya gratis. Oh oke nih, aku pikir gratis, tapi mulai jam 6 pagi. Jadi aku waktu itu masih tinggal di Dan Mogot, masih oke tuh. Kalau waktu di Dan Mogot dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan, oke lah 1 jam, 1,5 jam gitu. Cuman kalau dari pas aku pindah ke Tangerang, untuk effort. PR banget. Jadi aku 4:30 udah di kereta. Wow. Udah di kereta udah begini untuk nyampe akhirnya di Cipete kan. Aku di kelas pagi belajarnya. Dari sana belajar, akhirnya beranikan diri untuk buka di media sosial kalau aku nerima pekerjaan foto. Apapun itu aku terima karena aku lagi nyari ini. Freelance masih? Freelance. Jadi Oktober 2019 aku mulai posting kalau aku fotografer. Tapi aku belum melabeli aku sebagai apa yang aku jalani sekarang, headshot photographer. Belum declare untuk gitu, karena aku nggak tahu mau nyobain apa. Jadi aku cobain semua, pre-wedding, wedding, aku nyobain foto makanan, fotoin menu, fotoin dokumentasi, ulang tahun anak, semua aku cobain. Sampai akhirnya aku nemu yang di potret ini, karena aku ngerasa ada peluang lah di situ. Kok bisa ke potret itu awal mulanya gimana, Bro? Karena aku mulai menjadikan fotografi sebagai pekerjaan di umur akhir menuju 30 lah, di akhir 20-an. Dan untuk jadi fotografer wedding, ya aku tahu kan temen aku banyak yang di wedding. Kayaknya mereka pasti nggak enakan deh kalau untuk kayak juniornya setua ini gitu. Startnya soalnya udah pada. Biasanya kan junior kayak masih kuliah gitu, atau nggak baru lulus kuliah kan. Kayak nyuruh-nyuruhnya nggak enak nih gitu kan. Aku mikirnya sih gitu, aku nggak pernah nanya ke mereka, cuman ya aku tahu aku dikenalin sama yang punya wedding photographer segala macam, banyak kan lebih muda daripada aku. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Terus kalau foto makanan, kayaknya
nggak semudah itu deh untuk aku ini kan. Terus aku mikir kayaknya aku mesti nyiptain market sendiri. That's why aku ke potret karena aku tuh teman aku bilang lihat Gary V deh. Iya. Ya kan aku lihat Gary V dan Gary V bilang yang in saat itu 2019 akhir adalah TikTok dan LinkedIn. Jadi TikTok aku kayaknya entry-nya agak susah, akhirnya aku coba ke LinkedIn. Aku buka lah, aku nggak pernah punya akun LinkedIn karena aku nggak pernah bekerja di Kantoran, kantor. corporate ya. Iya, nggak pernah corporate, kan. jadi kan nggak perlu kan sebenarnya kan. Tapi coba buka itu. Aku buka dan aku lihat ini kenapa fotonya kayak gini semua, foto visa, foto backgroundnya merah, foto Gini, nikah. flat gini ya banyak Iya, kan. karena kalau kita foto nikah yang diumumin di Gereja Katolik kan Ya gini doang. warna merah backgroundnya Iya, kan. Cuma gini. kita sebelahan sama Iya. pasangan Tapi kan. gini doang. Tapi di cut. Jadi fotonya berdua cuma di cut, Iya, jadi di gitu crop. kan. Di crop kan. Terus fotonya foto visa, foto ijazah, foto liburan. Jadi kayak wah, banyak yang belum punya foto profesional nih. Kayaknya ada peluang nih. Dan emang di saat itu aku nyari fotografer pun di LinkedIn jarang banget yang punya akun LinkedIn. Kayaknya bener nih, kayaknya oke nih gitu. Terus aku pede aja, aku akhirnya mendeklar sebagai head of photographer. Wow. Itu 1 Januari 2020. Pede. Januari, Maret ya. Januari cuma 1 klien. 1 klien Januari. 2 klien deh, Januari dia sekali datang berdua. 2 klien, Februari nggak ada, Maret pandemi. Wah. Studio tutup, bahkan kita mau masukin orang ke rumah pun takut kan. Iya, nggak berani. Itu mencekam-mencekamnya. Mencekam lah, kita nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya nggak tahu mau ngapain. Apakah benar udah pekerjaan sebelumnya yang tas juga turun, fotografi nggak bisa, jadi aku bertahan dengan savings doang. Wow. Jadi di sana aku dari bulan Maret akhirnya mulai lebih serius ngonten, lebih frekuen ngontennya di LinkedIn. Sembari aku ngonten di LinkedIn, aku ngonten juga di Instagram. Mulainya LinkedIn malah dulu. Barengan, tapi aku mulainya karena mungkin lebih lowong kali ya. Jadi aku mulai dua-duanya langsung. Dan akhirnya hit konten aku viral di LinkedIn bulan Mei. Viral di LinkedIn? Viral di LinkedIn. Jadi aku bahas tentang foto. Lagi-lagi karena fotografer tuh jarang banget di LinkedIn. Jadi aku bikin konten bukan cuma foto tapi tentang personal branding. Jadi aku nge-share sama kayak aku share tentang parenting, aku share yang aku harap aku tahu dulu pas aku mulai di LinkedIn. Karena aku sampai diblokir di LinkedIn karena aku terlalu banyak add orang, terlalu banyak message orang, segala macam. Aku tuh akhirnya bikin itu sebagai bahan konten. Akhirnya viral satu konten aku ini dan efeknya berkali-kali lipat setelah itu. Jadi orang tuh nggak tahu, karena aku nggak pernah promosin aku fotografer, fotolah di saya segala macam, nggak pernah promosin gitu. Jadi orang banyak kan tahu aku dari konten aku. Dari sana, dari bulan Juni 2020 sampai Desember, kayaknya aku fotoin 90 orang lebih deh. Wow. Dan buat yang baru mulai dan pasarnya kayak belum ada, menurut aku kayak wow hebat juga ya. Nah itu menyelamatkan aku. Itu waktu itu kamu berarti jemput bola bro posisi? Di online jemput bolanya berarti ya. Aku sama sekali nggak pernah ketemu orang. Jadi fotonya online? Oh iya. Maksudnya kan aku foto tetap di rumah. Karena kan kondisi sudah semakin kondusif ya waktu itu ya. Fotonya di rumah, tapi aku promosikan online. Tapi sempat waktu itu juga kalau nggak salah, ini motong dikit deh bro. Waktu pandemi tinggi-tinggi tuh kayak ada orang yang foto online, inget nggak? Iya. Screenshot tuh. Pernah. Cuma aku ngerasa kayak kurang ya kayaknya. Jelek ya kalau pikir kayak buat apa meaningless. Jadi kan. Orang datang. Iya. Itu aku protokol ya. Waduh, kalau aku pikir lagi konyol sih. Anak-anak kecil kan masih. Anakku kalau foto nggak boleh keluar. Karena aku studionya bukan di rumah yang ini, di rumah sebelumnya. Jadi studionya tuh benar-benar seberang-seberangan sama kamar tidur. Nah, aku tuh maskernya double. Aku pakai face shield lagi. Kacamata itu ada face shieldnya. Pakai ini loh, penutup kepala loh. Headband yang iya, aku tutupin lagi pakai topi. Terus sebelum orang masuk aku fogging. Setelah orang pulang fogging lagi. Dipel lagi. Aduh semua udah rumah di fogging lah. Kan kita kan nggak tahu ya dulu katanya kan airborne gitu kan ya virusnya kan.
Semprot. Waduh, kalau dulu sih mikirnya kayak, Tapi terlampaui, Bro. Sampai 90 orang itu. iya aku amazed sih. Dan Hmm. bersyukurnya puji Tuhan juga, konten parentingnya juga naik. Jadi brand mulai masuk. Jadi lucunya, apa yang aku kopet di awal 2020 itu membuahkan hasil lah di pertengahan tahun. Padahal aku mikirnya, aku sama istriku bilang, ini kita cuma bisa sampai pertengahan tahun loh. Savingmu itu tadi Iya. mikirnya cuman Iya, karena kita sama sekali nggak ada pemasukan nih, karena benar-benar nol gitu kan. Karena dari tas pun udah mulai nggak jalan. Karena kan orang pakai itu untuk traveling sama ke sekolah sama ke kantor. Iya. Pas Kalau pandemi nggak ada pas pandemi nggak ngapain semua kan? nggak ada sekolah, Iya. nggak ada kantor juga kan. Jadi budget mereka buat beli tas pun akhirnya kan buat yang lain, keperluan lain, beli masker lah, beli apa. Jadi cuma sampai pertengahan tahun loh aku bilang. Aku udah siap jual mobil itu. Cuma ya puji Tuhannya naik sih. Dari situ fotografi yang awalnya pekerjaan sampingan jadi pekerjaan utama. Shifting itu mulai 2020 pertengahan tuh mulai 2020 mulai terlihat lah membuahkan hasil. Kalau yang akun parenting di Instagram aku nggak pernah mikir untuk jadiin kerjaan kan. Karena kan kita nggak ada yang tahu Memang ini kan pure bakal sharing grownya. juga kan? Iya. Awalnya pure sharing. Niatnya nggak sampai kayak aku pengen viral, pengen apa. Kan niatnya cuma jadi bantuin satu orang kan. Dan memorimu juga kan. Iya, jadi sebenarnya ya blessings juga sih. Iya, blessing sih. Sampai akhirnya pandemi mulai kendor, jadi bisa main jobmu juga beralih akhirnya jadi fotografi ini ya. Iya. Wow, ya puji Tuhan sih, kayak jalannya Tuhan kadang-kadang nggak disangka-sangka ya Bro. Nggak disangka banget. Terus kok belakangan ini mulai kamu sering sharing tentang keimananmu, spiritualitasmu sebagai seorang Katolik, itu triggernya apa sih Bro? Aku tuh udah mau share udah lama. Ya. Cuma selalu ngerasa apa aku pantas ya? Nggak layak, merasa nggak layak. Siapa lah aku kan? Aku pun kalau kamu tanyain ayat apa ini ya, aku nggak inget. Baca kitab suci juga bolong-bolong. Siapa gitu aku kan? Cuman aku tuh di tahun 2023 akhir kalau nggak salah, ada klienku yang foto dan dia tuh Katolik juga, dan kebetulan dia mau ke Vatikan. Wow. Aku lupa nih 2023 akhir, 2024 akhir. Kayaknya sih 2023 akhir. Mau nitip doa nggak? Aku titiplah doa. Aku bilangnya, aku sih purely kayak aku ngerasa, oh Tuhan kayak aku sekarang udah pantas nih. Karena aku lagi naik foto, sama aku lagi kontennya juga lagi naik, brandnya banyak datang. Aku kayak pantas sih Tuhan nih sekarang nih, gitu kan. Aku bilang di doa itu, karena doa itu kan dibacain di sana kan. Iya. Aku bilang pakai keluargaku untuk memuliakanmu. Dan si polos ini nggak tahu kalau kita minta itu jalan nggak akan mulus bro. Harus siap. Aku nggak kepikiran. Aku pikir aku cuma kayak aku udah ngerasa siap nih Tuhan. Bener nih lu siap nih kan. Pakai aku nih. Iya, oke lah ya kalau siap. Dan semenjak saat itu turun. Yes. Wow. Itu pun media sosial shifting. Mungkin yang lain juga. Ya banyak lah hal yang terjadi lah. Dan turun itu. Secara dunia turun semua ya? Iya. Turun banget. Jadi aku nggak nyadar karena aku ini ya. Cuma aku nggak nyadar. Cuman aku baru nyadar itu sekitar 2025 pertengahan aku nggak salah. Iya kan gue minta ya. Karena aku lihat konten, jadi kontennya si bukan Bruce Almighty ya. Bruce Almighty bukannya, yang pokoknya si Steve Carell jadi Noah. Oh itu apa ya judulnya? Yang satunya Evan Almighty. Evan Almighty ya? Iya, itu yang kedua. Yang Noah kan? Iya. Bindu kan? Evan Almighty. Iya, jadi ada satu momen si Morgan Freeman kan sebagai katanya sebagai klub God-nya kan. Figur God-nya. Iya, dia ada ngomong ke pemeran istrinya, yang istrinya si Steve Carell itu, dia bilang, kamu kira kalau kamu minta kesabaran sama Tuhan, kamu akan dikasih kesabaran.
Kalau nggak salah kayak gitu ya. Hmm. Dia pasti akan memberikan segala hal yang akan menguji kesabaranmu gitu. Saya ngerasa aku mikir, iya ya kan gue minta ya. Minta Tuhan untuk pakai, dan Tuhan nggak akan, Tuhan pengen tahu mungkin ya dalam pengertian saya sebagai manusia biasa ini, kan aku mikir, ya Tuhan kayak mau menyiapkan gue kali ini. Karena kalau ikut Tuhan, pasti jalannya nggak mulus. Beda sama lagu-lagu yang kita dulu dengerin pas sekolah minggu tuh, kayak ikut Yesus jalannya mulus. Enggak, men. Malah menurutku ini, setelah aku memutuskan, aku bilang titip doa itu ke Tuhan, sama temanku bilang, pakai aku Tuhan untuk memuliakan dirimu, pakai keluargaku, bukan pakai Wah. aku. Pakai keluargaku. Kita kayak di strip down. Aku tuh kayak di strip down gitu dari apa yang aku punya gitu. Jadi kayak malah lebih susah nih hidup dari sebelum aku bilang gitu. Aku ngerasanya itu, dan oh iya ya, berarti emang udah waktunya nih, karena kita nggak akan merasa pantas, kita nggak akan pantas, Tuhan yang bikin Yang kita pantas pantas. kan Tuhan. Yes. Dan ya akhirnya aku udah mulai ngontennya pelan-pelan, jadi masih ngonten parenting karena kan Dia pakai satu platform itu. iya, akunku itu kan sebenarnya nggak pernah aku bilang ini aku akun agama Katolik, Nggak declare di situ. Nggak, cuman emang aku suka menyerempet untuk ngebahas tentang Tuhan gitu kan ya. Dan memang universal jadinya kan. Cuman aku di saat itu aku memutusin, ya aku udah harus mulai ngonten. Jadi aku mulai ngontenin, aku ke gereja, ngontenin tentang orang-orang yang mungkin udah lama ke gereja, mikir nggak pantes, aku ngebahas itu kan segala macem. Dan aku awalnya ngerasa pas udah mulai ngonten gitu, ada nggak sih yang ngaruh ya? Sampai akhirnya tuh aku bikin konten carousel, judulnya sebuah kisah di meja nomor 7. Sebuah kisah di meja nomor 7. Nanti aku share ke kamu deh. Siap tuh. Jadi itu kontennya, aku mikir perumpamaan, kayak nggak pernah ada perumpamaan kayak gini tuh nggak. Jadi intinya konten itu adalah tentang Tuhan tuh selama ini nungguin kita. Jadi aku kisahnya tuh kayak Tuhan lagi nungguin di restoran. Restorannya tuh restoran terbaik di kota itu, dan selalu sold out lah, susah lah untuk reservasi. Tapi ada satu orang yang selalu reservasi sebuah meja di seat posisi terbaik. Dia selalu reserve meja itu. Tapi setiap hari nggak datang orangnya yang jadi dia selalu duduk sendirian. Jadi waiternya selalu kayak cuman datang nuangin air. Dia orang itu selalu minum kayak ini masih mau ditunggu nggak? Iya, tunggu bentar lagi sampai restoran tutup. Berkali-kali, setiap hari seperti itu. Itu terus pulang. Iya, itu aku cuman kasih lihat fotonya tuh orang gelas air ke meja putih, nggak kata mukanya. Tapi pas di akhir aku baru reveal, aku zoom out, Tuhan Yesus ternyata. Wow. Tuhan Yesus yang nungguin kita, dia selalu yakin kalau kita tuh bakal mau ngobrol sama dia. Bahkan dia selalu reserve seat terbaik tiap hari, dia selalu bayar itu seat itu perumahan ya. Perumahan itu selalu dia reserve nungguin kita loh. Dan puncaknya itu dari konten ini, temenku yang aku nggak tahu kalau dia selama ini percaya Tuhan atau enggak. Iya. Temenku yang teman baikku lah, aku nggak pernah ngebahas soal ketuhanan lah sama dia gitu. Dia bilang dia akhirnya pergi gereja karena lihat konten itu. Itu aku nangis sih. Aku nangis kayak, oh gini tuh. Aku selalu mikir, aku bikin konten untuk orang banyak. Cuman kayaknya Tuhan pengen aku fokus orang-orang di sekitar lu dulu aja. Orang-orang di sekitar lu yang ngelihat kisah hidup lu, udah tahu itu tuh, fokus sama itu gitu. Dan temanku semenjak saat itu, temanku bilang dia balik ke gereja. Wow. Bahkan dia tuh bukan Katolik, tapi dia ke gereja Katolik karena mungkin istrinya Katolik kali ya. Iya. Nih, lu pasti dengerin deh, lu tahu lu siapa diri lu, pasti tahu deh, lu pasti ngerasa gue bahas lu deh. Dan dia akhirnya kalau nggak salah mau kategumen. Puji Tuhan. Jadi aku nggak bilang ini karena aku, cuman Tuhan pasti mau memakai, ya Tuhan pakai kamu dan konten lewat kita yang ya lewat kita lah gitu. Cuma aku pikir aku cuma yang memercik sedikit, mungkin bensinnya di tempat lain gitu kan.
Jadi itu yang menurut aku, oh iya ya, Tuhan pengen pakai kita untuk orang-orang di sekitar kita dulu. Kita tuh kelihatan bener-bener orang tahu siapa kita tuh ya orang-orang sekitar kita kan. Yang kenal. Orang-orang yang lihat dari luar kalau ketemu atau segala macam kan tahu kita dari konten cuma dari kecil doang Iya. gitu kan. Sebagian kecil. Kalau ini benar-benar temen yang kita tahu, yang kita kenal, temen yang kenal kita pun, oh dia tergerak dari situ. Ya aku pun ngerasa kayak I have to keep on going. Harus terus ini. Mungkin bukan mungkin ada yang lain-lain lagi selain dia gitu kan. Iya bener sih. Itulah sih yang akhirnya bikin aku mulai belakangan ini mulai tentang Katolik share-nya. Tapi ada nggak sebenarnya kan ketakutanmu tadi kan nggak layak bro. Tapi ada ketakutan lain nggak kamu nge-share soal kekatolikanmu ini? Aku lebih takutnya ketika aku declare aku seorang Katolik, aku share jadi Katolik, jadi orang beriman tuh harus gini-gini segala macam. Aku takutnya aku yang ngelakuin kesalahan. Jadi aku takutnya aku jadi alasan bagi seseorang untuk tidak pergi ke gereja. Wow. Itu aku takutnya. Jadi takut blunder berarti ya sebenarnya. Takut blunder. Blundernya bukan blunder yang tiba-tiba membuat orang jadi nggak ke gereja. Iya, tiba-tiba mungkin aku melecehkan gereja Katolik. Enggak, bukan. Cuman kayak blunder-blunder kecil yang akhirnya menginfluence orang jadi nggak ke gereja itu. Sering ngomong tentang Katolik, sering bilang Katolik itu gini-gini segala macam. Kok dia sendiri kayak gitu ya? Takutnya aku jadi bikin orang tuh kayak aku dulu tuh nggak? Iya. Karena orang lihat manusianya kan. Itu yang aku takutin. Makanya mungkin jadi lebih mikir kali ya. Dalam bersikap, dalam komen, dalam presence kita di publik kan kita mesti menunjukkan, karena bukan buat sesama Katolik juga, buat sesama orang agama lain. Universal kan. Iya, karena kan mungkin aja aku satu-satunya orang Katolik yang mereka kenal. Jadi kan kita kan representasi orang Katolik kan. Bisa jadi. Kayak misalnya sesimpel, bukan kita sharing, sesimpel kita bikin tanda salib, kita makan sebelum kita berdoa sebelum makan di restoran. Taunya setelah dari restoran itu kita di luar kita marah-marah di mobil. Iya, orang Katolik kok begitu sih gitu kan. Mencerminkan banget kan. Iya kan. Jadi aku selalu ngerasa kita tuh cerminan orang Katolik buat orang-orang sekitar kita gitu. Jadi itu ketakutanku sih. Wow. Terus kamu juga sempat ngonten ya bro, ada dikirim rosario gitu. Iya. Itu kok bisa gitu, ceritanya gimana sih bro? Itu amazing sih. Aku tuh ditanyain temanku bukan Katolik. Non Katolik ya. Ada yang minta alamatmu nih, dia dari brand ini gini. Oh, aku pikir mau kerjasama kayak bagus nih. Ya udah, aku bilang kasih aja. Akhirnya orang yang hubungin aku, orangnya cuma nanya, dia kenal dari temanku ini. Terus dia tanya, istriku demen warna apa? Istriku demen warna apa? Aku pikir, oh mungkin produk barunya dia. Aku mau nyangkut gitu kan. Mungkin ada produk barunya yang ada warnanya. Aku bilang istriku sih sukanya warna biru. Ya udah, nggak pernah ada kabar. Sampai sebulan kemudian aku lagi di luar, istriku tuh WA. Bud, kamu beli rosario ya? Hah? Rosario kita udah kurang banyak apa di rumah kan? Dari merit dapat, dari ini dapat. Enggak, aku nggak beli. Loh, apa ini? Ada yang ngirim rosario, cuma nggak kasih tahu namanya siapa, cuma pengirimnya tokonya doang, Madeline Rosary namanya. Di Instagram pun aku cek, oh ada sih, cuman siapa yang ngirim kan? Akhirnya dia baru WA beberapa hari kemudian, seminggu kemudian dia WA, udah nyampe belum? Apa nih, nyampe apa? Aku ngirim rosario. Hah, serius gitu kan? Iya, habis itu dia cerita temennya punya usaha bikin rosario custom gitu kan. Dan dia sendiri bukan Katolik. Tapi dia tahu aku Katolik. Dan dia suka gitu lihat konten aku tentang Katolik, bawa anak ke gereja segala macem. Kayaknya dia tuh pengen bantu usaha teman, cuma nggak tahu mau kasih ke siapa gitu. Jadi karena aku declare aku Katolik, dikirimlah ke aku. Yang kirim bukan Katolik, yang kenalin juga bukan Katolik. Tapi bendanya Katolik. Bendanya Katolik. Menurut dia indah katanya. Dan dia pas dia kontak aku itu Oktober. Kan jadi emang iya kan bulan Maria gitu kan. Jadi diingetin buat doa kayaknya. Iya. Jadi semua menyangkut ya, jadi dia akhirnya ngasih. Ya udah aku share lah cerita itu. Dan orang amazed karena aku dapat
Rosario bukan dari seseorang yang Katolik gitu. Wow. Amazed sih aku sih kayak wah, nggak kepikiran sih sejauh Iya, itu. iya. Aku nggak kepikiran sejauh itu sampai di notice. Aku pasti kan kita bikin konten Katolik pasti untuk menggerakkan orang Katolik kan. Ya nggak ada untuk seperti itu. Cuman Nggak. kayak itu di luar skenario, mungkin di luar kemungkinan yang pernah kamu pikirin, nggak Iya. mungkin kan kayak gitu. Taunya satu paroki yang punya. Tapi aku nggak pernah, dia soalnya di Alam Sutra, aku di Gading Serpong kan. Jadi ya amazed sih sama bagaimana ini semua bisa Iya. terhubung. Berarti kamu hitungannya nih ngonten Katolik ini setahunan ini ya, Bro? Belum, kayak Belum hitungan belum bulan ada, deh. masih bulanan. Belum. Ya, sekarang aku juga amazed tuh karena konten kreator Katolik sekarang banyak sekali. Oh ya, wow. Dan mereka banyak terbuka soal imannya, terus soal sakramen, soal apa dan sebagainya, kan pendidikan tentang edukasi. Yang selama ini kita nggak tahu. Ya, kadang kita taunya dari Instagram malah, Bro. Iya, betul. Bener kan? Jadi kayak ternyata Santo Santa ini ada loh. Dan ada devosinya, terus ada yang Benar. akun mereka nge-share tentang relikwi di sini. Apa itu? Jadi ternyata aku lihat juga konten-konten Katolik ini tambah kaya dan memperkaya ya. Kamu salah satunya juga mungkin memperkaya kasanah konten Katolik ini ya, Bro. Hopefully. Sesuatu yang bagus ya. Iya, karena ya banyak konten kreator Katolik, puji Tuhan sih. Aku lihat juga senang juga lihat sharing-sharingnya dari teman-teman dari kamu juga. Aku lihat, wow, ini apa namanya, orang yang terbuka terhadap imannya, bukan untuk katolisasi ya. Bukan. Karena kita juga kan iman kita punya masing-masing dan punya kebebasan. Tapi untuk sharing itu karena kita membuncah sih sebenarnya. Bener nggak? Iya. Karena apa ya? Mau bilang tergerak, mau apa, tapi Iya. aku ngerasa kayaknya kalau aku ya, bukan kebetulan aku diberikan audiens sebanyak ini gitu. Iya. Menurut aku, buat seseorang yang tidak yang memulai ini untuk menggerakkan hati Bapak doang sampai bisa punya puluhan ribu orang yang mengikuti gitu kan ya. Jadi bukan kebetulan, dan aku ngerasa kayaknya sudah waktunya kita lebih bersuara, menurutku ya. Jadi aku ngerasa aku bisa berbuat sesuatu lewat platform ini. Jadi gak semerta-merta aku cuman dikasih untuk share tentang ini doang gitu, enggak gitu. Kayaknya dia harus ada yang aku lakukan gitu, karena pasti ada tujuannya kenapa Tuhan bikin aku ada di posisi sekarang. Ya, dengan follower segini, dengan apa namanya, masa yang begitu banyak. Terus kamu juga ada satu titik kamu bilang, Tuhan pakailah aku itu. Iya, aku nggak ngerti sih itu. Mungkin Tuhan pikir, oke, we'll see, kata dia. Lu siap? Ketika aku bukan meruntuhkan ya, aku strip down semuanya gitu kan ya, kamu masih nggak mau melayani? Ketika kamu itu sebut itu, terus apa aja sih yang selain bisnis turun, selain itu apa sih? Oh, hubungan sama istri. Hubungan juga? Bukan dalam konteks yang yang berat ya. Cuman menurutku lebih gampang tersulut. Mungkin karena ketika dari pekerjaan turun, mumet ya kan. Kita kan sebagai kepala keluarga, kita udah ngajak anak orang untuk tinggal sama kita. Habis itu udah punya anak lagi, kita kan bertanggung jawab kan. Jadi mungkin itu yang jadi beban dan kebawa. Pokoknya menurutku sebelum sama setelah itu beda banget. Ini tuh bener-bener kapalnya tuh ya mau ikut Tuhan, kapalnya kamu pikir gak ada ombaknya gede banget, lebih gede, tengah laut ya. Wah, samudra. Kan kamu minta kata Tuhan, ini dibawa nih, masih mau nggak nih melayani nih kalau kayak gini. Aku benar-benar berproses banget 6 bulan terakhir, lebih apa ya, aku mulai baca kitab suci, lebih sering punya waktu berdoa sendiri. Jadi aku tuh berdoa tuh, nggak tahu ada yang kayak gini juga nggak ya, aku berdoa tuh bukan kayak, sempat kamu share di kontenmu juga ya, doa curhat sama orang tua ya, Bro. Sama sahabat ya? Kayak ngobrol sama sahabat. Kayak sama orang tua sih sebenarnya sih. Cuman kita kan kalau Chinese sejarah banget orang tuanya kayak gitu ya. Deket banget sama. Jadi kayak bukan kayak, aku tuh ngerasa minder kalau disuruh doa tuh. Setiap kali aku disuruh doa kayak
waktu di KNK pun aku pasti kayak Karena doanya cepet aja gitu. bahasamu juga bahasa sehari-hari kan. Iya, karena aku ngerasa doa tuh harus bahasanya cantik, indah, Itu terstruktur. crafting gitu. Terakhirnya ada kemuliaannya gitu kan. Dan aku pikir, wah gue nggak bisa nih kayak gini nih. Cuma kalau aku tuh seringnya ngobrol, aku nyetir, ngobrol. Aku lagi sendiri. Justru aku ngerasa ketika aku lagi sendiri, aku ngomong sama Tuhan, doanya aku ucapkan gitu ya. Kayaknya lebih merasa dekat gitu aku ngerasanya. Jadi aku kadang juga mulai puji-pujian sendiri gitu kan, gitaran sendiri. Kayak 6 bulan terakhir ini sih ngerasa kayak apa ya, kangen gitu. Lebih intim kayaknya ya. Iya, mungkin ya. Jadi ya itu kali Tuhan mungkin mau mempersiapkan lebih atau gimana ya. Ya aku ngerasa kayak nggak cukup aja ke gereja doang. Iya. Karena kamu ketika siap ya Tuhannya datang kan. Jalan mendekat ke kamu, tapi ketika mendekati kamu tuh kayak armormu copot satu-satu. Iya. Aku ngerasa aku pas minta itu aku tuh udah full nih Tuhan ya, armornya Iya. udah lengkap lah semua. Semua sudah. Iya. Begitu Yesus mendekat, rontok ke semua itu. Aku mau yang pure kamu, tanpa armor. Iya. Kayak satu murid Yesus kan juga. Terus siapa Tuhan? Aku punya kalian bela diri nih. Siapa nih? Buang pisaumu kan. Gak usah ngapain pakai Pedang-pedang segala. Gak usah pakai, ikut aja. Gile ya rasanya gitu sih. Wow. Kalau dari pasangan sendiri bro, kamu kan dapat pergumulan seperti ini juga kan otomatis istri juga kan sharingmu ke istri gimana sih? Dan kondisi iman istrimu pribadi gimana ketika mengalami seperti ini? Yang kamu sharingkan, yang kamu komunikasikan bersama itu. Aku lebih kayak apa ya? Kita ketemu setiap hari ya. Iya. Setiap saat bareng gitu. Karena aku mintanya kayak gitu ke Tuhan kan. Keluarga, pakai keluargaku kan. Iya, sama aku pun dari awal aku mencari pekerjaannya pun yang aku bisa fleksibel. Makanya aku pilih pekerjaan sebagai fotografer yang di rumah nih. Ini kan studio kan di rumah nih. Iya. Jadi emang aku biar lebih bisa sering sama anak gitu kan. Jadi nggak kesepian lah anak sama istri. Ya, aku nggak pernah ngobrol sampai kami berdua. Mungkin setelah ini mungkin akan lebih sering. Tentang keimanan sih kita jarang ngobrol. Cuma kita tahu kalau kita tuh berjanji sama Tuhan, kita perlu bawa anak kita. Bahkan kita pernah ngomong, kan bentar lagi ada bulan panggilan. Panggilan ya? Iya kan. Kita kan selalu ngebahas kan. Temenku pun selalu nanya, kalau anakmu tiba-tiba ini jadi pelayan Tuhan, Romo imam gitu. Gimana? Aku selalu bilang sama istriku, yang kasih kan Tuhan ya. Ya Tuhan mau pakai bagaimana ya? Ya Tuhan atur lah, aku bilang kan. Aku bisa apa gitu kan. Itu sepakat sama istrimu gitu? Iya. Wow. Cuman ya itu yang di mulut kalau tiba-tiba anakku minta gitu. Cuman ya aku pun sama anakku juga, kan aku baru pindah ke lingkungan ini secara resmi kan baru tahun lalu bulan Agustus. Baru akhirnya karena aku pikir aku mau pelayanan aku mesti pindah ke sini. Jadi alamatnya aku pindah dari Jakarta, aku pindah ke sini. Biar bisa lingkungan butuh, aku ada gitu siap kan gitu ya, siap gitu. Jadi ya mulai dari situ kita lebih sering ada ikut bina iman anak lah, aku daftar komunitas inilah, aku mulai pelayanan. Aku kemarin juga sempat akhirnya bisa foto di gereja dari tim itu. Terus ya beberapa lah aku bilang ke anakku pun, tuh putra altar tuh gitu. Istriku bilang, iya nanti aku kalau gini, ya kamu kalau mau jadi putra altar mesti gini ya, aku bilang kan. Cuma aku nggak berharap banyak atau gimana, cuma aku pikir at least aku udah bawa lah, terserah nanti bagaimana iman dia bertumbuh sendiri kan ya. Gitu sih. Wow. Ya itu sih bro, sebenarnya kalau sempat aku ngobrol sama Romo juga kan, kalau orang tua juga mengenalkan Katolik tuh juga mengenalkan berbagai macam panggilannya bro. Ini loh panggilan sebagai imam, ini loh panggilan sebagai suami istri, ini panggilan sebagai, sekarang selibat awam juga ada kan. Dan itu kita bebaskan, tapi kita kenalkan. Kalau aku jujur ini sharing juga ya, anakku tak suruh itu bro, di dekat rumahku tuh ada susteran.
Susternya cuman suster BKK, cuman 2 orang waktu di situ. Anakku tak suruh dah bantu suster dah, biar kamu tahu jadi suster gimana. Kalau kamu perkara pengen jadi suster atau enggak itu terserah kamu. Tapi sekarang dia bilang, aku mau jadi suster. Gimana lo? Ya udah, aku sama istriku ya puji Tuhan karena kalau mau jadi suster silakan itu memang sama kayak kamu ini Tuhan yang kasih. Iya. Jadi kalau Tuhan mau kasih dia panggilan kemanapun ya terserah Tuhan. Ya, kita masih tidak se-ekstrim Abraham lah. Iya. Nah, kan dia ekstrim ya. Iya. Kita kan ya ini nggak ekstrim lah menurutku lah. Abraham itu Tuhan mintanya lebih minta dia persembahkan kan. Suruh sembelih, suruh bakar jadi korban bakaran itu. Kalau kita kan enak kok, kita di sini udah ada AC kok. Iya, makanya itu. Ya disuruh nyoba, kita mengenalkan panggilan. Kayak kamu tadi juga ngomong kan, mengenalkan. Mungkin levelnya tuh naik lagi ya, mengenalkan ke gereja. Ntar ada mengenalkan panggilan-panggilan. Terus nanti kalau udah untuk melepaskan juga tuh kan ada prosesnya. Kadang kita orang tua yang mungkin udah 50-60 tahun untuk melepaskan aja anaknya yang udah menikah, itu masih diginiin loh bro. Iya, pasti. Nggak diginiin. Sebenarnya kan Tuhan juga ajarin kamu mau mengenalkan, terus menunjukkan, dan harus bisa melepaskan. Ketika anakmu mau jadi apapun ya kamu bisa melepasnya. Ya, mungkin aku ngomong sekarang karena belum berasa. Nggak tahu aja ntar anak udah mulai kayak mau di ini kan. Bahkan ada yang kita nggak bisa ketemu lagi kan. Iya betul. Ketemunya mungkin beberapa tahun kan ditutup gitu kan. Kalau ke suster itu kan. Kayak ada yang aku pernah tuh videonya kayak ditutup kan. Wah, aku bilang, wah susah juga nih. Ya ada ketakutan. Iya kan. Cuman ya itu terserah, balik lagi terserah bro. Kayaknya aku juga kalau sekarang ngomongnya terserah, nggak tahu nanti. Tapi ya kita serahkan pada Tuhan lah, gimana. Anakku sih kalau yang bulan panggilan kayak mau nggak kamu pakai baju rumah tuh enggak, kan ada suka ada pakai baju rumah pakai baju suster kan. Enggak sih, cuman dia suka kalau kita lagi misa tuh dia bawelnya tuh bukan bawel ngalor ngidul ngomongin ini, cuma nyambung kayak oh ya aku kan bisa piano, mami itu aku bisa mungkin kalau misa di sekolah aku bisa ngiringin, atau mungkin kalau putar altar bisa gitu. Kayak kita nggak pernah itu excited dia. Ya aku nggak pernah maksa kayak dia di putar altar gitu, enggak. Aku nggak mau, karena aku tahu kalau dipaksa tuh pasti nggak jadi. Biasanya kayak gitu kan. Cuman aku kayak pelan-pelan kasih tahu, oh ya kemarin aku pelayanan ketemu putar altar yang bisa foto, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kayak bikin dia nyaman lah di gereja Katolik. Jadi nggak cuman apa namanya dipaksa, karena juga nanti kalau dipaksa ya ujungnya kayak kamu yang awal tadi bro. Iya pasti. Nanti lihat orangnya. Aku kenal banyak orang yang orang tuanya aktif di gereja, tapi anaknya sama sekali nggak gereja. Aku kenal beberapa orang. Kayak aku nggak mau kayak gitu. Karena menurutku pelayanan yang utama pelayanan di keluarga dulu. Betul. Pelayanan di keluarga. Sebenarnya nggak pelayanan di keluarga dulu. Apa dulu? Pelayanan diri sendiri dulu. Ya. Pas sebelum kita mikir mau melayani di gereja, jadi apa? Yang penting kan pertama keluargamu dulu gitu loh. Karena kan kalau kamu lebih sering melayani, keluargamu bakal ditinggal. Makanya aku mikir daripada kalau ditinggal, ajak pelayanan bareng aja nih. Iya betul. Kalau anakku bisa ini, istriku jadi ini, aku jadi ini. Iya benar. Karena aku kenal di gereja ada yang kayak gitu. Jadi aku kemarin foto, salah satu yang bantuin foto pun dia tuh putar altar. Lah, aku misa pertama tadi tugas putar altar, sekarang jadi kamera. Oh, kamu pulangnya jam berapa? Kayak aku nggak pulang deh. Soalnya papaku nggak pulang. Papanya prodiakon. Beres prodiakon, panitia yang lain. Jadi kayak kamu nggak pulang? Nggak, paling aku nanti di ruang adorasi kayak kan Kamis Putih kan. Iya kan ada yang berdoa di ruang itu ya. Apalagi Trihari Suci itu ya. Nggak pulang kayaknya dia deh. Tapi dia emang excited gitu. Ya untuk orang seumuran dia dibanding aku dulu, wah dia jauh lebih excited dia. Wah lebih excited sih. Aku tuh nggak ada dulu kayak gitu kan, orang tuaku kan emang ngikut aja kan dulu kan. Ngikutin arus gitu. Ya sebenarnya kalau pelayanan ya pokoknya intinya yang kamu layani siapa, balik lagi. Karena kalau yang kamu layani manusia, keinginan manusia ya pelayananmu tuh arahnya nggak akan jelas. Tapi kalau yang kamu layani Kristus, ya itu pasti nanti ditunjukin arahnya kok. Kamu bakal lama di sini apa enggak tuh ya terserah yang kamu layani. Tunjukin arahnya ya. Di mana? Tuh itu. Di mana? Ini ombaknya gede banget itu kan itu. Itu gue bilang.
Oh ya Jalan Iya. di atas air. Iya. Kalau Nggak bisa Tuhan. kayak Petrus Kayak Petrus kan. tenggelam lagi ya. Wah, itu apa namanya, susah sih bro kalau pelayanan. Memang kalau ngomongin pelayanan panjang pasti juga. Apalagi ya tadi off the record juga kan ngobrol tentang pelayanan, kalau bisa keluar malah ya kan. Kalau Bahkan nggak kuat. iya, aku dulu kan juga melayani pas jadi mahasiswa di keluarga mahasiswa Katolik. Aku perlengkapan lah, jadi gitaris lah, jadi apalah gitu kan. Pas mahasiswa sih menyenangkan, cuma kalau mungkin aku udah dibuat pelayanan dari dulu, mungkin aku kan lebih gampang sakit hati sih. Karena kan kita di umur 20 dan kita di umur 30-an. Beda. Iya kan, beda kan. Apalagi setelah punya anak, pasti bapak-bapak lebih ditempa deh rasanya kan. Akan lebih gampang sakit hati sih kalau emang dari dulu udah aktif. Kalau sekarang udah tahu kalau kita fokus sama Tuhannya, manusianya mau kayak gimana pun pasti akan salah. Mau selevel Romo pun kan. Jadi kita pun ya mungkin inilah jalannya Tuhan, kenapa kita diajaknya tuh sekarang, terpanggilnya sekarang tuh kayak waktu Tuhan memang paling tepat, paling terbaik. Kalau ayat favoritmu tuh yang kamu hidupi apa bro? Ini aku nggak hafal ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya aku favoritmu. Ya tiap kamu baca pasti dapat sesuatu, cuman kan ada yang favoritmu. Ini yang kemarin aku dapat Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kamu banget kayaknya bro. Iya kan? Dari ceritamu. Dari cerita kayak kamu banget bro. Karena apa ya, kemarin tuh aku bilang kita mungkin bisa yakin sama Tuhan kalau Tuhan bakal bantu kita. Tapi kita kadang suka kayak Petrus loh, kan? Jadi aku ngerasa kan selalu nggak pantas. Tapi karena belakangan kita tuh sering dapat konten sama kita sering, aku tuh sekarang mulai nonton TV series The Chosen. Kayak aku ngelihat mereka tuh manusia gitu loh. Karakternya ya, rasul tuh beda-beda. Iya. Dan manusia banget kan. Bahkan kalau kita lihat dari aslinya, itu pas disalib, kagak ada, cuma Yohanes kan? Yang kabur semua. Bahkan orang yang Tuhan Yesus ajak sebagai murid, mungkin Tuhan Yesus juga tahu dia bakal mengkhianati Yudas. Iya kan? Yesus, tapi tetap dibasuh kakinya, tetap diajak. Jadi gak akan pantas Petrus menyangkal. Setiap tahun dibahas lagi. Iya. Sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkalku. Itu kan aib yang diulang. Iya, diulang. Karena dia manusia. Iya. Lalu siapa lagi yang lain? Thomas. Iya, gak percaya. Bahkan ini loh, perlu dipegang dulu, baru kamu percaya. Jadi kayak, oh iya ya, bahkan orang yang berinteraksi langsung sama Tuhan Yesus aja begitu gitu loh. Mereka memang manusia, ya kita emang gak akan pantas, Tuhan yang akan membataskan kita kan. Iya benar. Terus ya aku akhirnya jadi, itu uniknya ya, iman kita bertumbuh di momen seperti ini ketika visual tentang dulu kan kita cuma bisa ngebayangin. Aku tuh paling nggak bisa baca buku tuh nggak bisa. Tapi ketika ayatnya diterangkan dalam, aku bisa lihat dalam film, kayak bisa memaknai lebih dalam lagi gitu. Clear ya. Oh ternyata ayat ini maksudnya ini gitu loh. Aku malah belum nonton, habisin nonton. aku ikutin banget. Bagus ya. Berapa episode sebelum? Seasonnya, sayang kita udah tahu akhirnya ya. Udah tahu akhirnya kan? Itu tanpa spoiler. Tanpa spoiler pun udah. Jadi season 5 tuh sekarang tuh udah season 5. Cuma aku nggak tahu dia bakal berlanjut karena yang setahu aku mereka tuh bikin universe. Jadi mereka akan bikin kisah yang terbaru, mereka akan kisah si David. Oh iya, David kemarin. Kalau David animationnya yang keren. Iya, kalau sekarang dia benar-benar bikinnya si Davidnya yang dia dari dia kecil sampai dia jadi itu. Seru tuh kayaknya. Jadi bikin universe, aku nggak tahu nanti mungkin yang ada Salomo mungkin. Iya, mungkin nanti akan dibikin universe-nya Tuhan Yesus pas lagi berdoa di gunung ketemu lagi bertiga. Iya, yang Elia sama Musa. Iya, mungkin kita nggak tahu kan. Ketemu bertiga. Ya, aku ngerasa itu membantu kita sih. That's why
Tuhan menyiapkan kita sekarang, ini ya informasi yang bisa kita sampaikan. Iya. Jadi kita lebih kuat gitu loh. Betul. Karena kan dulu nggak tahu Hmm. kenapa begini. Sekarang ada nih bantunya nih informasi. Walaupun kita tetap harus aware ya sama betul. Karena aku pasti double check sih, cross check lagi Iya, heeh. ke Alkitab. Karena kan Bener ini nggak sih? spoiler alert, di Chosen pun ada beberapa yang ditambahin sama kreatornya sendiri. Tapi sebisa mungkin tidak melenceng lah. Cuma menurutku itu indahnya sih. Jadi kayak kasih perspektif si murid-murid manusia ini manusia loh. Karakter manusianya ditonjolkan Iya, lagi di situ. manusianya tuh kayak bikin kita tuh, oh iya ya, kita pantas loh ngelayanin gitu. Karena ya mereka pun mulai dari seperti itu gitu loh. Iman mereka justru lebih bertumbuh ketika Tuhan Yesus sudah wafat. Ya betul. Itu lebih diuji lagi kan, mereka lebih bertumbuh lagi. Ketika sama Yesus ya mereka ya banyak bodornya kayaknya. Iya kan? Udah disuruh jagain tidur. Iya. Berapa kali kan dibolak-balik tidur lagi nih anak. 2 kali Iya kan? digituin. Aduh. Ya gitu, keren sih. Ya mereka juga yang buat film, yang buat lagu, yang buat apapun konten juga kayak kamu juga buat itu kan itu termasuk panggilan sih. Panggilan untuk mewarta. Ya bisa lewat apa aja sih, lewat foto juga bisa, lewat konten-kontenmu juga, lewat film-film itu kan banyak juga. Ya puji Tuhan sih. Tahun-tahun ini kayaknya tahun-tahun banyak kebangkitan, revelation. Kalau kamu ngerasain sekitarmu kan kayaknya banyak banget ya. Aku ngerasa kebangkitan ini lagi banyak yang dipanggil. Iya. Beberapa pesohor Indonesia pun mulai lebih konten tentang ini tentang Tuhan Yesus lebih dinaikkan Kristen. Terus di luar negeri pun aku ngerasa ini kalau belakang kamu tahu Justin Bieber, dia udah mulai lebih terbuka lagi. Betul. Dia sampai kayak praise and worship itu di panggung. Aku sampai lihat itu Conor McGregor juga. Tahu kan UFC? Iya. Dia kan dulu kan paling dia paling bad boy banget. Bad boy banget. Ini jadi Katolik terbuka banget tentang kekatolikannya. Undertaker, bro. Undertaker juga. Pahlawan kita dulu ya. Undertaker. Beneran banyak yang kayak gitu. Lihat kemarin terakhir yang aku amazed banget, Shia LaBeouf. Oh iya. Yang Transformer. Iya. Itu juga kan rusak, bro. Wah. Dia kan Jewish sebenarnya tapi kan. sempat rusak juga dia. Iya, karena ya dunia sana kan, Hollywood juga, dan dia terpanggilnya karena dia meranin jadi sebagai pastor ya di satu film deh. Jadi dia mulai saat itu dia udah mulai lebih berkoar-koar. Mark Wahlberg juga banyak kayaknya. Iya, jadi aku ngerasa kayak di satu sisi senang, cuma di satu sisi mikir, ini bentar lagi balik nih kayaknya. The Return of Jesus nih kayaknya nih. Ada ketakutan juga. Bukan ketakutan sih, cuman apalagi nih. Iya. Apalagi nih. Bukannya kita sok pede kita bakal masuk surga, kan Tuhan yang nentuin kan. Cuman apalagi nih. Iya, waduh ini kok makin bunyi sangkakala lah apa gitu, kayak orang cocok logi kan banyak kan kayak banyak. Ini bentar lagi bakal nih, udah mulai kelihatan nih ininya ini. Balik nih Tuhan ntar lagi. Ya percaya saja yang terbaik lah, waktu Tuhan lagi balik. Aku sih ya mau gimana? Ya kita cuman manusia. Iya. Banyak celahnya juga. Yang penting sekarang mau ngikut Tuhan lah, nggak kemana-mana. Udah dirangkul domba-dombanya yang di sini, jangan keluar ya. Keluar nanti waktunya udah habis, nggak diajak. Makanya mungkin ini emang waktunya orang mulai. Ya, waktunya kebangkitan, puji Tuhan sih, bro. Mungkin kamu kalau ada pesan-pesan bro buat teman-teman di sini yang masih tertutup untuk terbuka. Apa yang maksudnya? Tertutup untuk terbuka. Apa istilahnya? Aku ada satu pesan sih, menurutku banyak orang yang pasti kayak aku dulu yang pengen melayani tapi takut. Mungkin takut persepsi orang, mungkin takut salah ngomong, takut apa. Aku kasih tahu, walaupun kamu sudah tidak takut lagi dan kamu sudah memantapkan diri, jangan lupa kalau ketika kamu udah bilang mau melayani Tuhan, ombaknya akan lebih gede lagi. Cuma aku pastikan kalau kamu memutuskan untuk melayani Tuhan dan tiba-tiba ombaknya besar, banyak hal menurun dalam hidup kamu, seperti kamu udah di jalan yang benar sih menurutku. Karena ketika kamu tidak mengikuti Tuhan, pasti semua akan mulus. Semuanya akan mulus. Karena kalau nggak ikut Tuhan, apa alasan iblis untuk mengganggu dirimu kan? Iya.
Orang kamu ikut Tuhan kok. Hmm. Jadi ketika kamu ikut Tuhan, pasti akan bergelombang, jalannya Anginnya akan makin sulit, kencang, angin makin kencang, godaan makin wah besar. besar sekali pasti godaan. Kamu akan dilucuti dari semua yang kamu punya. Kamu akan dihumblekan lah, dibuat rendah hati serendah-rendahnya. Mungkin Tuhan pengen lihat ketika kamu nggak memiliki segalanya, kamu masih mau memberikan segalanya buat Tuhan. Gitu. Jadi pesanku, bersiap-siap aja kalau emang kamu mau melayani Tuhan. Nggak usah takut, karena Tuhan akan menyertai. Tuhan tuh mau kamu, mau membentuk kamu, mau memproses kamu untuk bisa lebih, apa ya, Tuhan yang akan pantaskan lah. Kalau kita merasa nggak pantas, Tuhan akan pantaskan. Nggak usah takut, itu percaya Tuhan dengan segala. Iya bro. Percaya sama Tuhan. Thank you banget bro waktunya. Thank you. Seru banget ngobrolnya. Ya semoga teman-teman yang nonton ini harapannya juga seperti Bro Budi tadi ngomong, satu orang nonton terberkati, satu orang nonton tergerak itu. Yes. Puji Tuhan. Moga-moga kamu yang masih belum berani untuk melangkah, ya udah melangkahlah. Semoga video ini juga bisa menguatkan langkahmu gitu. Amin. Makasih banget. Mungkin Bro Budi fotonya page-nya apa bro? Di akun Instagram namanya @fotobyBK. @fotobyBK. Dan kalau Instagramnya Bro Budi udah pada tahu lah kan? Belum mungkin. Oh iya. @budikomala. Budi Komala. Oke gitu aja. Thank you banget teman-teman buat yang nonton sampai habis ini. Terima kasih juga. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Budi. Thank you. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.